Bismillahirrahmanirrahim. Alakib. Alhamdulillah. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Sallallahu alaihi wasallam. Sabahul khair, sabahun nur, barakallahu fiikum. Apa kabar adik-adik yang soleh dan solehah? Senang sekali kita bisa berjumpa di pagi hari yang cerah ini di bulan Ramadan. Subhanallah. Hari keberapa ya kaum muslim? Iya, di hari ketiga Ramadan. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan puasa Ramadan di tahun 1441 Hijriah ini di hari ketiga. Dari kemarin pertama, kedua, dan ketiga hari ini. Dan insya Allah sampai selesai kita melaksanakan ibadah saum dan ibadah-ibadah lainnya di bulan Ramadan. Adik-adik, insya Allah kaum muslim nanti akan berbagi kepada kalian. Kita akan mengisi kajian kita di Ahad pagi hari ini dengan tema keutamaan puasa Ramadan. Ini tema kita ya, bisa dilihat nanti, keutamaan puasa Ramadan. Baik, nah ini tema kita adik-adik, silahkan dicatat buat adik-adik yang sedang berada di rumah pada pagi hari ini, di depan YouTube-nya atau HP-nya atau bahkan pakai laptop atau TV di channel Halo Ustadz. Alhamdulillah kita lanjutkan di program acara Halo Kids. Halo Kids kali ini temanya yang ada di depan adik-adik ya, yaitu keutamaan puasa Ramadan. Nah, beberapa menit ke depan insya Allah kaum muslim akan memberikan ilmu buat kalian dan juga memberikan pertanyaan buat kalian serta memberikan hadiah menarik buat adik-adik yang bisa menjawab pertanyaan. Insya Allah nanti akan diberikan hadiahnya oleh Halo Ustadz Store. Insya Allah. Adik-adik, pagi hari ini kalian puasa nggak ya? Puasa nggak? Puasa, subhanallah. Siapa yang hari ini sudah sahur? Ya, Masya Allah. Siapa yang hari ini tidak sahur? Ya, ya, kita berusaha ya adik-adik. Berusaha untuk sahur walaupun hanya dengan seteguk air, minum air putih. Atau kurma 3 biji atau 3 buah. Kita sahur berusaha. Karena kata Nabi SAW, tasahur. Bersahurlah kalian karena fa'inna fis sahuri barokah. Karena sesungguhnya di dalam sahur itu, makan sahur ada barokahnya, ada keberkahannya. Subhanallah. Baik, mudah-mudahan kalian semua tetap kuat berpuasa sampai maghrib insya Allah. Siapa yang puasanya sampai jam 11? Iya. Siapa yang puasanya sampai zuhur? Iya. Baik, latihan buat adik-adik berpuasa di bulan Ramadan. Syukur-syukur lebih bagus puasanya sampai maghrib ya. Baik. Nah, adik-adik yang soleh dan soleha, Kak Muslim akan jelaskan tentang keutamaan puasa Ramadan. Oleh karena itu jangan kemana-mana, nanti Kak Muslim akan kalian catat materinya, sudah disiapkan oleh kakak-kakak yang ada di sini di studio Halo Ustadz dari Bekasi. Dan ini alhamdulillah kita disiarkan langsung live dari studio Halo Ustadz di Bekasi. Ya alhamdulillah kebenaran rumahnya dekat dengan Kak Muslim ya.
studio dengan Kak Muslim. Jadi bisa kita live langsung bersama Kakak Gary yang ada di sini dan Kakak Andri. Oke, jangan kemana-mana. Nanti Kak Muslim akan lanjutkan materi keutamaan puasa Ramadan setelah yang mau lewat ini. Halo Kids, Masya Allah. Yeay. Adik-adik, jumpa kembali bersama Kak Muslim di program acara Halo Kids. Halo Kids adalah kajian online khusus anak-anak di channel Halo Ustadz. Insya Allah pada kesempatan pagi hari ini tema kita lanjutkan yaitu keutamaan puasa Ramadan. Nah ini dia nih adik-adik, keutamaan puasa Ramadan. Baik. Teman-teman yang soleh dan soleha, adik-adik dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, bahkan ada yang di luar negeri mungkin ya. Ada di luar negeri, ada yang di Arab Saudi, ada yang di Eropa atau di mana ya. Tidak mengapa, yang penting kita tetap bisa berkomunikasi melalui online dan tetap bisa mengaji dimanapun dan kapanpun kita berada. Betul? Betul. Baik. Nah, teman-teman. Sekarang kita akan lanjutkan kajian kita pada pagi hari ini di bulan Ramadan yang penuh dengan berkah ini, subhanallah. Kemarin Kak Muslim sudah membahas tentang keutamaan bulan Ramadan. Nah, untuk sesi kali ini kita akan lebih khusus, lebih spesifik ya, yaitu tentang keutamaan puasa atau siam Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Apa hukumnya Kak Muslim? Ayo siapa yang tahu? Hukumnya berpuasa di bulan Ramadan. 100. Bagus. Hukumnya wajib bagi yang sudah balik, yaitu sudah dewasa, sudah besar. Kalau anak-anak gimana Kak Muslim? Ya anak-anak belum wajib. Akan tetapi anak-anak latihan untuk berpuasa di bulan Ramadan. Adik-adik semua supaya apa? Supaya terbiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk kita lihat dalilnya wajibnya puasa di bulan Ramadan. Ini dia. Baik, kita lihat ya. Yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ya, ini kita lihat nih keutamaan puasa Ramadan. Dalilnya mungkin bisa ditampilkan Kak. Nah, oke. Ini dia. Terima kasih Kakak. Ini surah Al-Baqarah ayat 183 tentang wajibnya puasa Ramadan bagi yang sudah balik. Yuk kita baca yuk. Siapa yang hafal? Dapat pahala ya insya Allah baca Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, bagus. Artinya apa adik-adik? Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu, atas kalian semua berpuasa di bulan Ramadan sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Tuh, jelaskan adik-adik. Dalilnya, perintahnya dari siapa? Dari Allah. Jadi, yang perintahkan kita berpuasa di bulan Ramadan siapa adik-adik? Betul, Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta kita, Rabb kita, Tuhan kita yang memerintahkan kita berpuasa di bulan Ramadan. Hukumnya wajib bagi yang sudah balik. Bagi adik-adik ya latihan ya sedikit demi sedikit. Oke. Jadi seperti orang-orang sebelum kita. Orang-orang sebelum kita terdahulu juga diperintahkan. Para sahabat radhiyallahu anhum, ya, para nabi dan rasul juga Allah perintahkan untuk berpuasa. Para sahabat radhiyallahu anhum dulu adik-adik, mereka juga berpuasa Ramadan. Walaupun mereka puasanya dengan sahurnya dengan makan kurma adik-adik.
Bahkan teman-teman, ketika teman-teman, bulan Ramadan terjadi, ya, mereka berpuasa di bulan Ramadan dan mereka juga berperang, berjihad di jalan Allah. Perang apa? Perang Badar, adik-adik. Mereka tetap berperang di jalan Allah walaupun bulan Ramadan. Mereka kuat. Padahal makanya cuman biji kurma. Sama seperti kita di tengah wabah corona seperti ini. Di tengah banyak orang kelaparan. Banyak orang susah makan. Banyak orang susah cari kerjaan. Tapi subhanallah, datang bulan Ramadan. Bulan kesabaran, bulan keberkahan, dan juga bulan berbagi kepada sesama muslim. Oke adik-adik, jadi jangan khawatir. Walaupun dalam kondisi seperti ini, kita tetap berpuasa Ramadan. Kita tetap beribadah kepada Allah. Kita tetap sholat tarawih, walaupun di rumah aja. Ini ujian adik-adik buat kita yang biasanya kita sholat tarawih, sholat 5 waktu di masjid, diliatin orang bersama teman-teman kita. Tapi sekarang kita di rumah aja. Ada yang sholatnya bersama ayah bunda, bersama saudaranya. Tidak mengapa adik-adik. Boleh. Boleh, para ulama menjelaskan boleh kita sholat tarawih di rumah masing-masing. Berjamaah bersama keluarga kita. Tetap semangat di bulan Ramadan. Dan kita tetap puasa adik-adik. Walaupun tidak ke sekolahan. Puasanya di rumah aja. Oke? Barakallahu fikum. Tetap semangat ya. Yaitu anak soleh tetap puasa Ramadan. Oke, kita lanjutkan keutamaan yang pertama. Kita lihat. Ini dia teman-teman semua. Keutamaan puasa Ramadan yang pertama. Yaitu puasa adalah junnatun. Perisai. Tameng. Perisai buat kita. Nah, ini ada hadisnya ya. Kita lihat. Ting. Iya, Masya Allah. Nabi SAW bersabda ya. Innamas siyam junnatun yastajinnu bihal abdu minan nar. Nah, kata Nabi SAW, puasa itu adalah perisai, tameng yang dapat melindungi seorang hamba dari api neraka. Yuk kita baca lagi hadisnya. Innamas siyam junnatun yastajinnu bihal abdu minan nar. Ya, rawahu Ahmad. Ya, puasa adalah perisai yang dapat melindungi seorang hamba dari api neraka. Tuh teman-teman, tameng. Tahu tameng? Perisai. Kayak orang mau perang tuh ada tamengnya. Cus, melindungi ya. Tapi tameng dari apa? Tameng dari api neraka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah orang-orang yang berpuasa ini dia tidak akan ya terkena api neraka. Kalau dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga tameng dari kemaksiatan. Ketika orang-orang berpuasa adik-adik, dia akan takut untuk berbuat maksiat. Dia mikir 1000 kali. Betul nggak? Betul. Nah makanya kalau kita puasa, kita punya tameng. Kita punya apa adik-adik? Perisai. Masya Allah. Punya apa adik-adik? Perisai supaya terhindar dari api neraka. Kamu muslim, emangnya api neraka panas? Panas banget adik-adik, subhanallah. 70 kali lipat panasnya api dunia. Lebih panas lagi mungkin. Na'udzubillah min dalik. Oleh karena itu, jangan sampai tubuh kita disentuh api neraka. Caranya gimana? Puasa Ramadan. Oke? Kata siapa? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Keutamaan puasa Ramadan yang kedua, kita lihat. Nah ini dia adik-adik. Subhanallah. Orang yang berpuasa akan mendapatkan pahala yang tidak terhingga. Banyak sekali pahalanya. Tidak bisa tercatat adik-adik. Kata siapa? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dia hadisnya. Ya. Nah ini dalam hadis kursi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, ini namanya hadis qudsi.
Kullu amal ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kata Allah Subhanahu wa taala, setiap amal anak Adam adalah untuknya kecuali puasa. Puasa tersebut adalah untukku dan aku yang akan membalasnya. Rawahul Bukhari wa Muslim. Adik-adik yang soleh dan soleha. Dalam Islam, setiap kebaikan akan diberikan pahala 10 kali lipat. Betul? Bisa jadi 100 kali lipat. Betul? Bisa jadi 700 kali lipat. Betul? Tapi puasa Ramadan tidak terhingga pahalanya. Kenapa? Wa ana ajzi bih. Kata Allah, dan aku yang akan membalasnya. Allah yang akan melipat gandakan pahalanya beratus-ratus kali, beribu-ribu kali, tak terhingga pahalanya. Wa ana ajzi bih, dan aku yang akan membalasnya. Subhanallah. Itulah puasa Ramadan, adik-adik. Pahalanya sangat besar, apalagi kita bisa berpuasa dari ba'da subuh sampai maghrib. Bahkan kita bisa menyelesaikan puasa Ramadan sampai akhir Ramadan. Berapa banyak pahala yang kita bawa pulang kampung. Gak boleh pulang kampung ya. Bukan, pulang kampungnya kemana adik-adik? Ke akhirat. Nah, nih teman-teman sekalian. Pahala ini bisa kita kumpulkan buat pulang kampung. Kan gak boleh pulang kampung, gak boleh mudik. Mudik kita kemana? Ke akhirat nanti, kampung halaman kita di akhirat. Pahala yang kita kumpulkan sekarang dengan amal soleh itu bisa menjadi tabungan kita buat di akhirat kelak. Wal akhiratu khairu wa abqa. Dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Jadi kita berusaha adik-adik. Kalau mau pulang kampung ke akhirat, mau masuk surga, kita cari pahala dulu di dunia. Dengan cara apa? Berpuasa Ramadan. Karena pahalanya sangat banyak. Betul nggak? Iya, jangan takut teman-teman. Walaupun sekarang Ramadan ini kita tidak bisa mudik alias pulang kampung. Jangan khawatir. Nanti akan indah pada saatnya. Kita akan pulang kampung beneran. Yaitu kemana? Kampung akhirat kita. Apa yang kita persiapkan? Pahala, amal soleh, khususnya di bulan Ramadan ini. Taib, barakallahu fikum. Selanjutnya, keutamaan puasa Ramadan yang ketiga. Ini dia. Nah, orang yang berpuasa akan mendapatkan 2 kebahagiaan. Banyak banget kaum muslim. Iya dong, 1 aja udah bahagia, apalagi 2. Subhanallah. Ini dia kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bersabda adik-adik. Lis-shaim farhatan. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lis-shaim farhatan. Bagi orang yang berpuasa ada 2 kegembiraan, 2 kebahagiaan. Apa itu adik-adik? Apa itu kaum muslim? Yafrahuhuma idza aftara fariha wa idza laqiya rabbahu fariha bisaumihi. Rawahu Bukhari wa Muslim. Ada 2 kebahagiaan, yaitu yang pertama ketika berbuka puasa mereka bergembira dengan berbuka puasanya. Betul? Dan ketika laqiya rabbahu bertemu dengan Allah Rabbnya, fariha bisaumihi, mereka bergembira karena puasanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Masya Allah. Enak gak? Enak dong. Gini nih, Kang Muslim kasih perumpamaan. Kalian puasa nih dari ba'da subuh sampai maghrib. Biasanya sore-sore kalian mempersiapkan untuk berbuka puasa. Betul gak? Betul. Ada lontong, ada gorengan, ada es, ada teh manis, ada kurma, ada apalagi semuanya banyak. Begitu mendengar adzan maghrib, tanda berbuka puasa, subhanallah. Apa yang kita rasakan? Bahagia enggak? Senang enggak? Senang. Subhanallah, tadinya haus, kerongkongan, kemudian perut lapar, makan. Masya Allah, terasa gembira. Itulah kebahagiaan orang yang berpuasa, adik-adik. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka mendapatkan kebahagiaan ketika berbuka puasa.
Ya, makanya doanya apa? Dhahabad dhama'u wa batalatil uruqu wa thabatal ajru insya Allah. Dhahabad dhama'u. Telah hilang rasa dahaga. Telah basah tenggorokan. Dan semoga pahalanya tetap. Seneng. Iya enggak? Tadinya haus kering kerontang. Begitu minum air ketika berbuka. Senang dan bahagia. Masya Allah. Seperti apa kebahagiaannya kaum muslim? Tidak bisa ditulis dengan kata-kata. Tidak bisa diungkapkan dengan lisan. Hanya kita yang bisa merasakan kebahagiaan orang yang berbuka puasa ketika orang yang berpuasa ketika dia berbuka. Betul. Itu kata siapa? Kata Rasulullah. Dan kebahagiaan yang kedua adik-adik lebih bahagia lagi, subhanallah. Kita buka puasa aja sudah bahagia, betul nggak? Tapi nanti ketika kita bertemu Allah, kita masuk surga, melihat wajah Allah, bertemu dengan Allah, itu adalah kebahagiaan bagi orang-orang yang berpuasa. Dia akan merasakan kesenangan, dia akan merasakan kebahagiaan bisa melihat wajah Allah tanpa batas. Ketemu Allah nanti di surga. Adik-adik, itulah kebahagiaan orang yang berpuasa. Jangan lewatkan kesempatan emas ini, yaitu berpuasa di bulan Ramadan. Orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kebahagiaan. Apa adik-adik? Yang pertama, kebahagiaan ketika berbuka puasa. Dan yang kedua, kebahagiaan ketika bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, keutamaan puasa Ramadan yang keempat. Ini dia. Nah, bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di hadapan Allah daripada bau misik atau minyak kasturi. Teman-teman, biasanya orang yang berpuasa itu kadang-kadang mulutnya bau ya. Iya enggak? Iya. Karena apa? Ya karena dia mungkin tidak makan. Ya bau mulutnya. Tapi jangan khawatir adik-adik. Jangan minder, jangan malu. Orang bau mulut orang yang berpuasa itu di sisi Allah lebih harum daripada bau minyak wangi, misik kasturi. Dan nggak boleh kita meledek. Ih, mulut kamu bau nih karena puasa. Nggak boleh kita meledek seperti itu. Kata Rasulullah SAW, bau mulut orang yang berpuasa di sisi Allah lebih harum daripada bau minyak kasturi. Apa hadisnya kaum muslim? Mana dalilnya kaum muslim? Ini dia, kita lihat. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la khulufu famis shaim atyabu indallah min rihil misk." Rawahu Bukhari wa Muslim. Nabi SAW bersabda, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah pada hari kiamat daripada bau misik atau minyak kasturi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tuh teman-teman, lihat kan hadisnya? Jelas kan? Jangan khawatir. Kaum muslim boleh gak kita gosok gigi? Boleh. Tapi jangan ditelen. Kalau bisa gosok giginya sebelum subuh gosok gigi. Islam mengajarkan kebersihan. Nah, kumur-kumur boleh. Tapi jangan ditelen. Kalau mau sholat kan kita kumur-kumur. Memasukkan air ke hidung. Tapi hati-hati. Jangan sampai masuk karena bisa membatalkan puasa kita, ya. Jadi kita boleh membersihkan gigi atau gosok gigi boleh, ya. Tapi jangan sampai masuk. Dan usahakan malam hari atau pagi hari kita gosok giginya sebelum subuh. Jadi bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada minyak kasturi. Baik, demikian adik-adik 4 materi. Masih ada 3 poin lagi ya, 3 poin lagi. Adik-adik jangan kemana-mana adik-adik. Nanti akan ada tanya jawab. Dan juga tanya jawabnya nanti akan ada
tamu spesial. Wah, subhanallah. Nanti Kak Muslim akan ditemani di sini bersama tamu spesial kita, seorang ustadz dari Halo Ustadz. Siapa dia? Nanti kita lihat siapa beliau yang akan menemani kita di sesi acara Halo Kids ini untuk kalian bertanya kepada Ustadz yang ada di Halo Ustadz langsung live dari channel YouTube Halo Ustadz. Kita akan buka tanya jawab buat adik-adik. Kita rehat sejenak setelah pesan-pesan berikut ini. Halo Kids, Masya Allah. Yeay. Dapatkan kebutuhan kaum muslimin di Halo Ustadz Store. Kami menyediakan pakaian muslim dari Sahabah Muslim Clothes, buku-buku Islam, produk-produk kesehatan, serta produk makanan dan minuman. Kepoin yuk, kunjungi segera Instagram Halo Ustadz Store dan Facebook Halo Ustadz Store. Yuk kita belanja di Halo Ustadz Store. Semua keuntungan dipergunakan untuk program dakwah dan biaya operasional Halo Ustadz. Barakallahu fikum. Halo Kids, Masya Allah. Yeay. Adik-adik yang soleh dan soleha, alhamdulillah kita lanjutkan lagi di sesi acara Halo Kids bersama Kak Muslim dengan tema keutamaan puasa Ramadan. Tadi Kak Muslim sudah jelaskan tentang keutamaan puasa Ramadan. Adik-adik, alhamdulillah kita mendapat kegembiraan juga hari ini ya, yaitu kita kedatangan tamu kita, tamu spesial dari Halo Ustadz. Siapa beliau? Ini dia beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Apa kabar, sehat-sehat? Alhamdulillah, Iya. Teman-teman, ayo, ada yang kenal nggak namanya siapa? Oke, beliau adalah Ustadz Muhammad Anwar LC Hafidhahullah. Beliau adalah salah satu pengisi di Halo Ustadz. Sehat-sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kita lagi bahas tentang keutamaan puasa Ramadan Masya Allah. bersama adik-adik di rumah. Mungkin bisa sapa dulu, Ustadz, silakan. Ya, halo kids, halo adik-adik sekalian. Semoga adik-adik mendapatkan rahmat, barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga diberikan kekuatan ya adik-adik untuk bisa melanjutkan puasanya sampai nanti sore. Barakallahu fikum. Amin ya, wafikum barakallah. Nah, teman-teman adik-adik semua, kita sudah ada Ustadz Anwar hari ini. Insya Allah nanti adik-adik bisa bertanya langsung ke Kak Muslim dan juga ke Ustadz Anwar LC Hafidhahullah tentang materi kita pada hari ini. Kita buka pertanyaan atau penanya yang pertama. Halo Kids, Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan, dari siapa, di mana? Dari Humayet dari Cilegon. Umayyad Cilegon. Silakan, mau bertanya apa? Ya. Ayo, Umayyad. Tak puasa. Apa? Ya. Ayo. Pertanyaannya apa? Puasa anak kecil wajib enggak? Oh iya, puasa anak kecil wajib gak? Baik. Terima kasih Umayyad di Cilegon ya. Dapat pahala enggak? Oh iya, baik. Oke, terima kasih. Udah cukup itu aja? Ya. Oke, Umayyad di Cilegon. Barakallahu fikum.
Mungkin nanti kita akan dengarkan jawabannya dengan Ustadz Muhammad Anwar. Silakan Ustadz, mungkin buat Umair silakan. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Dinda Umair ya dari Umair. Barakallahu fiik. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pertanyaannya tadi, apakah Anak kecil wajib berpuasa dan apakah mereka mendapatkan pahala dari puasanya? Ya. Masya Allah, pertanyaan ini tidak akan terlintas kecuali dari anak-anak yang cerdas insya Allah. Semoga adik kita ini Umair termasuk adik yang cerdas dari jutaan umat Islam. Masya Allah. Baik, apakah anak kecil wajib berpuasa? Kata para ulama tidak. Kenapa tidak wajib? Karena belum terpenuhi syarat wajibnya puasa. Jadi syarat wajibnya puasa itu belum terpenuhi, Kak. Iya. Kan ada beberapa syarat di dalam Islam ini. Ketika seseorang itu dibebani syariat Islam, maka harus terpenuhi dulu syaratnya. Sehingga disebut dengan mukallaf. Mukallaf, ya, diantaranya adalah dia harus muslim atau Islam. Kalau dia kafir, kata para ulama dia wajib berpuasa, akan tetapi dia tidak sah puasanya karena belum terpenuhi. Kemudian yang kedua, berakal. Insya Allah adik Umair ini termasuk orang yang sudah memiliki kecerdasan, akal. Tapi syarat yang ketiga yaitu baligh. Baligh ini yang harus terpenuhi terlebih dahulu. Oleh karenanya adik Umair ini ya belum dikatakan orang yang mukallaf, orang yang dibebani syariat di dalam Islam ini. Atau sudah balik ya? Ya, atau sudah balik. Terus dapat pahala nggak Ustadz katanya? Dapat. Itulah Masya Allah adilnya Allah Subhanahu Wa Taala ini. Kalau anak kecil melakukan amal soleh, pahalanya tertulis. Masya Allah. Tapi kalau dia melakukan dosa, belum tercatat sebagai dosa di sisi Allah. Alhamdulillah. Mana dalilnya? Dalilnya adalah ketika di zaman Rasulullah SAW ada seorang ibu, dia gendong anak kecil, ketika itu ingin melaksanakan ibadah haji. Lalu sang ibu ini ketika menggendong anak kecilnya, dia angkat tinggi-tinggi, dia tunjukkan ke Rasulullah, ya Rasulullah, apakah anak kecil ini diwajibkan untuk mengerjakan haji? Kalaupun dia boleh mengerjakan haji, apakah dia mendapatkan pahala? Kata Rasulullah, anak tersebut akan mendapatkan pahala. Masya Begitu Allah. juga orang tuanya. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Anwar. Tuh, jelas adik-adik ya. Subhanallah. Senang sekali kan bisa dapat pahala. Oke, kita angkat penanya kedua. Baik, lanjutkan. Halo Kid, Assalamualaikum. Halo Kid, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, dengan siapa di mana anak soleh? Halo, Ki. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Halo, Ki. Assalamualaikum. Udah. Waalaikumsalam. Ayo, silakan deh. Dengan Kecilin, YouTube-nya dikecilkan. Kecilkan, pakai telepon aja, pakai HP saja, pakai HP. Ya. Pakai HP. Oke, silakan. Ayo. Halo, silakan. iya, Ya, nama kamu siapa? nama aku Afa Afa dari? dari Depok. Oke, silakan. Pertanyaannya apa? Kalau misalnya kita batal sholat tarawih, apakah sholat tarawihnya harus diganti lagi? Oh, kalau kita batal sholat taraweh gitu, Iya, apakah sholat tarawehnya harus diganti lagi? iya. Oke, barakallahu fikum. Terima kasih Afat di Depok. Barakallah. Ini subhanallah Ustaz. Anak kecil sudah bahas sholat taraweh. Gitu. Mungkin kita mau tanya dulu nih ya. Kita jelaskan dulu ke teman-teman apa sih hukumnya sholat taraweh. Nah, ini Ustaz akan menjawab Ustaz. Silakan Ustaz Baik. Anwar. Dari siapa tadi? Afat di Afaf. Depok. Ya. Afaf. Afaf, ya. Iya, Masya Allah Afaf. Ini mungkin buah dari pendidikan orang tua kali ya. Iya. Kok bisa sampai Afaf muncul pertanyaan bagaimana sholat tarawih seseorang kalau dia batal, apakah harus diulangi lagi? Masya Allah. Ini luar biasa orang tua. Masya Allah. Semoga orang tuanya juga mendapatkan bagian Amin, pahala. amin. Masya Allah. Apa hukum sholat tarawih? Iya. Ya, sholat tarawih hukumnya sunnah. Nah,
Sunnah. Dia bukan merupakan bagian ibadah yang diwajibkan. Iya. Kepada- Apa itu sunnah? Mungkin ada adik yang belum tahu sunnah itu apa. Enggak ada. Sunnah Ya. itu, ya. Sunnah itu adalah apabila dikerjakan berpahala. Kalau ditinggalkan tidak berdosa. Ya, tidak apa-apa ya, Nah, sunnah. ya. Oke, itu hukumnya sholat taraweh. Betul. Ini ada pertanyaan lagi tadi lucu. Mungkin dia ninggalin tapi nanti diganti nggak gitu? Ya. Atau dikodok? Iya, tergantung di rakaat berapa dia batal sholatnya. Dan berapa rakaat jumlah yang dia pilih untuk mengerjakan sholat tarawih itu. Ya. Kan sebagian kaum muslimin ada yang mengerjakan sholat tarawih itu 11 rakaat, Kak. Ada yang 23 rakaat, yang nggak ada masalah. Kita tidak membahas tentang itu. Iya. Dan ini sah-sah saja, tidak mengapa kan. Akan tetapi yang menjadi pertanyaan kita, dia di rakaat keberapa yang batal? Oh, Jadi- melengkapi. Jadi dia lengkapi di rakaat tersebut saja. Kalau dia di rakaat ketiga dan keempat, berarti dia hanya menyempurnakan sisa 2 rakaat itu saja. Jadi Iya. tidak perlu dia ulangi dari rakaat pertama sampai 11. Iya. Karena hanya di rakaat itu saja yang batal. Oke. Gitu. Kalau misalkan 1 malam atau 2 malam dia tidak sholat taraweh gitu, apakah harus diulangi, Zat? Enggak kan, karena sunnah Nggak ya. perlu. Nggak perlu ya. Nggak Maksudnya perlu. mungkin itu, Zat. Kalau dia baik, batal itu maksudnya dia di malam itu lu tidak Ya, mengerjakan. misalkan seperti itu. Masya Allah, Masya Allah. Iya. Bisa jadi kita lihat dulu alasannya. Iya. Kalau alasannya itu syar'i, karena sakit, karena kecapean, padahal di malam-malam yang lalu dia mengerjakan sholat tarawih itu, Kak. Masya Allah, kalau dia meninggalkan malam itu sama sekali dia tidak mengerjakan sholat tarawih, tetap akan tercatat dia mendapatkan pahala. Masya Allah. Karena niatnya sudah berbuat baik ya. Betul. Luar biasa. Ini adik-adik memang ini kesempatan kita untuk sholat taraweh di bulan Ramadan ini. Sholat malam. Subhanallah. Oke, kita lanjutkan pertanyaan berikutnya karena banyak yang ingin bertanya saat dari seluruh Nusantara ini. Halo Kid, Assalamualaikum. Silakan. Halo. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana? Hmm, Siapa namanya? Aisyah Aisyah di mana? di Tangerang. Tangerang. Subhanallah. Silakan pertanyaannya apa Aisyah? Silakan Aisyah. Gimana biar aku nggak digoda setan? Ulangi. Gimana biar aku nggak digoda setan berpuasa? Subhanallah. Bagaimana caranya biar aku tidak digoda setan? Wah, emang suka digodain setan? Kemarin. Apa? Kemarin. Oh kemarin. Godainnya gimana? Datang gitu. Hi. Di saat sholat atau di luar sholat? Maksudnya gimana? Kamu bisa ngeliat setan? Enggak kan? Kamu bisa ngeliat setan emangnya? Enggak. Enggak, bagus. Terus kok kamu tahu digodain setan gimana? Lagi sholat? Itu batal puasanya. Oh lagi puasa. Oke deh. Baik, terima kasih Aisyah. Nanti dijawab ya. Insya Allah. Barakallahu fikum Aisyah di Tangerang. Saat ini pertanyaannya luar biasa nih. Anak kecil menghindari dari godaan setan. Iya ini. Karena mungkin walaupun kita nggak bisa ngelihat setan ya, tapi ada berasa gitu gangguan-gangguan godaan setan itu, apalagi ketika puasa Ramadan seperti ini. Gimana saat supaya tidak diganggu setan? Baik. Masya Allah, ini juga pendidikan dari kedua orang tua yang luar biasa, memperkenalkan ternyata syaitan itu musuh kita. Musuh kita, Musuh. musuh betul. Aduh, mubin, musuh yang sangat nyata, walaupun secara zahir dia tidak terlihat. Ya, betul. Tapi memang tadi gangguannya ini memang kerasa sekali. Iya. Masya Allah. Ya, semoga kita terlindung dari gangguan syaitan Amin. dan harus tetap berupaya keras untuk melawannya. Ya, di antaranya adik-adik membaca ta'awudz, Ya. yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Itu dia. Kemudian juga bagaimana cara yang lain adik-adik ketika misalkan kita diganggu dengan emosi ya, dengan sabar. Ya kita baca istighfar, astagfirullah supaya tidak keterusan marah-marahnya. Gitu. Baik, kita buka lagi pertanyaan selanjutnya buat teman-teman. Insya Allah nanti Kak Muslim dan juga Ustadz Muhammad Anwar S.I. Hafizullah akan menjawabnya. Assalamualaikum, halo kids. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Adiknya mana adiknya? Ayo, dengan siapa di mana? Amanda. Amanda, di mana? Cilincing. Hah? Amanda di Cilincing. Cilincing, Jakarta. Oke. Iya. Silakan Amanda, Jakarta Utara. Silakan.
Apa keistimewaan bulan Ramadan? Wah, keistimewaan bulan Ramadan. Iya, kemarin sudah kita bahas nih lebih pekan lalu. Tapi nggak apa-apa, akan dijawab ya oleh Ustadz Anwar insya Allah. Kak Muslim sudah menjelaskan pekan lalu tentang kelebihan keistimewaan bulan Ramadan. Syukron Amanda di Cilincing. Ya, mungkin Ustadz bisa tambahkan atau mengulangi sedikit Ustadz tentang keutamaan bulan Ramadan dari Amanda di Cilincing, Jakarta. Ya, terima kasih Adinda Amanda. Terkait dengan keistimewaan bulan Ramadan ini sangat banyak ya. Di antara dalam satu hadis Rasulullah SAW mengumpulkan beberapa keistimewaan bulan Ramadan, Kak. Yang pertama itu disebutkan Rasulullah SAW bahwa bulan Ramadan ini bulan yang penuh berkah. Masya Allah, keberkahannya banyak ya. Keberkahannya banyak sekali. Jadi kalau seandainya bulan Ramadan ini keistimewaannya cuma satu, saya kira keberkahan itu sudah cukup mewakili. Satu saja keistimewaan. Seandainya satu saja. Seandainya ya, Masya Allah. Ya, bulan Ramadan ini keistimewaannya cuma keberkahan yang terdapat di dalamnya, itu sebenarnya sudah cukup. Masya Allah, Masya Allah. Terus dari sisi mana kita melihat keberkahan bulan Ramadan ini? Lihat, dari sisi akhirat kita tinjau dulu. Dari sisi akhirat di bulan Ramadan ini dosa-dosa kita diampunkan. Masya Allah, Alhamdulillah, Insya Allah. Tapi kan ada yang bertanya tadi, Amanda tadi kan memang dia belum terbebani dosa ya. Tapi kan dia harus ditanamkan oleh Kak Muslim lah yang bertanggung jawab dalam hal ini. Kita semua ya. Karena Kak Muslim langsung berhadapan dengan anak-anak. Jadi sekarang ini anak-anak luar biasa. Jadikan patokan dalil itu ya sekarang Kak Muslim gitu. Dalilnya Al-Quran dan Sunnah nih. Dalilnya tuh Kak Muslim bilang nggak boleh gitu kan. Jadi Masya Allah ya. Pertama itu ya dosa-dosa kita diampuni bulan Ramadan ini. Yang kedua, amalan soleh kita itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Asik dong ya. Subhanallah. Tuh buat adik-adik yang puasa Ramadan, dilipat gandakan pahalanya lebih banyak lagi. Buktinya lihat Rasulullah SAW orang yang paling dermawan. Tapi kedermawanan Rasulullah itu semakin bertambah di bulan Ramadan. Bahkan Rasul lebih banyak bersedekah. Betul. Lebih banyak berinfak. Betul. Luar biasa. Masya Allah. Masya Allah. Tuh teman-teman sekalian, keutamanya sangat banyak saat ya. Banyak. Dilipat gandakan. Masya Allah. Nah jadi oleh karena itu teman-teman semua di bulan Ramadan ini, ayo kita beramal soleh, ayo kita berinfak dan banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita buka penelpon yang terakhir di sesi pertama ini. Silakan. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana Soleha? Ira Ira di mana? di Jakarta. Oh, Jakarta. Oke, silakan. Mau pertanyaannya apa Ira? Kapan Lailatul Qadar turun? Wah, kapan Lailatul Qadar turun? Emang Lailatul Qadar itu apa sih? Kamu tahu nggak? Tahu, bulan yang lebih baik dari 1000 bulan. Cakep, Masya Allah. Anak soleha. Terharu. Oke. Terima kasih ya Ira di Jakarta. Nanti dijawab oleh Ustaz. Jazakallah khair. Jazakillah khairan. Barakallah fiik. Ini luar biasa. Ini dia tahu itu Lailatul Qadar malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Ya, dia bertanya kapan tuh turun Lailatul Qadar? Ya, silakan Ustaz ditambahkan dari Ustaz Muhammad Anwar. Ya. Baik, Dinda Ira, Masya Allah, Barakallah fiik. Kapan malam Lailatul Qadar itu terjadi, turun? Tentunya dalam sebuah hadis Rasulullah menyebutkan taharrau Lailatul Qadar fil ashril awakhir min Ramadan. Cari kata Rasulullah, cari bulan Ramadan itu, tapi bukan kayak cari uang ya Kak. Ya carinya dengan ibadah. Okay. Bukan kayak nyari sesuatu yang hilang, kayak uang apa itu enggak. Cari kata Rasulullah. Kapan itu? Di bulan Ramadan tentunya. Lalu dipersempit lagi, yaitu di 10 terakhir bulan Ramadan. Di akhir-akhir Ramadan ya. 10 terakhir. Kalau Ramadan itu dibagi 3, ada 10 pertama, 10 kedua. Ini 10 yang ketiga ini. Itu kan satu malam, Sat. Kalau 10 malam maksudnya gimana, Sat? Nah, kalau dia satu malam, maka kita lihat lagi riwayat hadis yang lain. Rasulullah terkadang mengatakan malam Lailatul Qadar itu turun di malam ke-27. Terkadang Rasulullah tidak memberitahu. Artinya agar memang kita kaum muslimin ini harus bersiap-siap di 10 hari terakhir itu. Karena dia malam-malam ganjil.
malam-malam ganjil di 10 hari terakhir. 10 terakhir. Jadi bisa malam 21, 23, 25, 27, 29. Atau itu ya? Iya. Oh, Masya Allah. Tuh adik-adik semua. Jadi malam Lailatul Qadar itu di malam-malam ganjil 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ayo kita mulai perbanyak ibadah di malam-malam terakhir. Barakallahu fikum. Ya, Ira di Jakarta sudah dijawab. Nah teman-teman adik-adik yang soleh dan soleha, itu sudah sesi tanya jawab kita bersama Ustadz Muhammad Anwar RC MPD Hafidhahullah. Dan insya Allah nanti kita akan melanjutkan lagi materinya tentang keutamaan puasa Ramadan. Dan juga ada bahasa Arab loh buat anak-anak. Oleh karena itu kita akan lanjut setelah pesan-pesan berikut ini. Masya Allah. Yes. Masya Allah. Yes. Adik-adik yang soleh dan soleha, kita lanjutkan berjumpa lagi bersama Kak Muslim di acara program Halo Kids bersama channel Halo Ustadz. Baik, tema kita kali ini adalah keutamaan puasa Ramadan. Tadi kita sudah tanya jawab bersama Ustadz Muhammad Anwar LC MPD Hafidhahullah tentang hal-hal yang terkait dengan puasa Ramadan. Nah, sekarang Kak Muslim mau melanjutkan materi kita pada hari ini. Hari Ahad ini di 3 Ramadan 1441 Hijriah ya, atau bertepatan dengan 26 April 2020 Masehi. Apa materi kita yang berikutnya? Oke, kita lanjutkan keutamaan puasa Ramadan. Psst, ya. Nah, keutamaan puasa yang kelima. Ini dia adik-adik. Puasa akan memberikan syafaat bagi orang yang menjalankannya. Nabi SAW bersabda, nah ini adik-adik, syafaat itu artinya pertolongan, ya, akan memberikan pertolongan bagi orang yang menjalankan puasa di bulan Ramadan ini. Hadisnya ini dia. Ting. Nah, teman-teman, Rasulullah SAW bersabda, "As-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah." Yaqulu siyam ay rabbi mana'tuhu at-ta'am wasyahawat bin nahar wa syafa'ni bi. Ya. Nah, ini dia adik-adik. Wa yaqulul Qur'an mana'tuhu naum bil laili fa syafa'ni fihi. Qala fayushafa. Astagfirullah. Jadi susah ngomongnya nih. Ya, kita baca artinya. Nih, artinya aja ya. Kita baca artinya. Jadi grow gini kamu nih. Enggak ada ustadz nih. Baik, ini dia terjemahannya adik-adik. Nabi SAW bersabda, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Ahmad dan Al-Hakim,
Puasa dan Al-Quran itu akan memberikan syafaat kepada seseorang hamba pada hari kiamat nanti. Puasa akan berkata, siam akan berkata, ya Rabb, wahai Tuhanku, saya telah menahannya dari makan dan nafsu syahwat, dari makan dan minum dan nafsu. Karenanya perkenankan aku untuk memberikan syafaat kepadanya, ya Allah, kepada orang yang berpuasa ini. Ya itu, puasa akan berkata gitu, memberikan syafaat adik-adik. Dan Al-Quran pula berkata, Al-Quran akan berkata, saya telah melarangnya dari tidur pada malam hari. Karena membaca Al-Quran, sholat tarawih, baca Al-Quran di malam hari di bulan Ramadan. Karenanya perkenankan aku untuk memberikan syafaat kepadanya. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka syafaat keduanya diperkenankan, diberikan. Nah teman-teman, jadi puasa itu akan memberikan syafaat, pertolongan buat orang yang berpuasa. Dan juga Al-Quran adik-adik. Karena apa? Orang yang berpuasa itu, ya, dia menahan lapar dan haus, menahan nafsunya, maka puasa akan memberikan syafaat pada hari kiamat kelak. Enak kan? Enak teman-teman. Makanya puasa di bulan Ramadan. Insya Allah kita akan dapat pertolongan pada hari kiamat nanti. Dan jangan takut juga di dunia ini adik-adik. Kalau kita puasa di dunia ini, insya Allah Allah akan memberikan pertolongan kepada kita semua. Kalau kita kekurangan, Allah akan mencukupkan kita. Kalau kita kelaparan, Allah akan memberikan kita rezeki. Kalau kita kekurangan harta, Allah akan memberikan kekayaan kepada kita dengan puasa kita. Apalagi doa orang yang berpuasa, mustajabah adik-adik. Mustajabah. Banyak berdoa di bulan Ramadan ini. Ya Allah, cukupkanlah aku ya Allah. Berikanlah keberkahan kepada ayah bundaku ya Allah. Berikanlah keberkahan kepada keluargaku. Kebahagiaan di rumahku ya Allah. Cukupkanlah aku dan keluargaku ya Allah. Berdoa adik-adik. Minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mendengar dan maha mengetahui doa seorang hamba. Terlebih doa orang-orang yang sedang berpuasa di bulan Ramadan ini. Barakallahu fikum. Selanjutnya, keutamaan puasa Ramadan. Ini dia. Keutamaan yang keenam. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan akan mendapatkan pengampunan dosa. Dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan syarat dia ikhlas karena Allah. Ini dia sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuh dihafalkan ya. Yuk, siapa yang mau dosanya diampuni? Kita hafalkan hadisnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena keimanan, wahtisaban dan mengharapkan pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, maka dosanya di masa lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baca adik-adik, coba baca lagi hadisnya. Yuk, kita ulangi ya. Ikuti kaum muslim, teman-teman semua, adik-adik yang soleh dan soleha, yang ada di rumah saja, yang lagi puasa. Nih, keutamaan puasa Ramadan. Dosanya diampuni oleh Allah asal ikhlas dan karena keimanan. Yuk, ikuti kaum muslim ya. Man shoma. Ya, ulangi. Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Oke, ulangi ya biar hafal ya. Man shoma Ramadana imanan wahtisaban
ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Artinya, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka dosanya di masa lalu pasti diampuni. Nah, itu dia adik-adik. Enak kan? Enak, Masya Allah. Kalau kita puasa, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdahulu. Makanya puasa adik-adik. Ya, cara menghapuskan dosa itu diantaranya dengan berpuasa di bulan Ramadan. Tapi harus dengan keimanan. Ya, dengan ikhlas karena Allah, bukan terpaksa. Karena takut dimarahi ayah bunda. Atau karena ingin dapat hadiah. Tidak. Tapi karena Allah. Karena iman. Dan karena ingin mendapat pahala. Bukan semata-mata karena ingin dapat hadiah. Walaupun kalau dapat hadiah boleh nggak? Karena kita puasa Ramadan. Boleh. Misalkan. Ayah bundanya bilang. Abdullah hari ini rajin puasa. Subhanallah. Kalau bisa puasa sebulan penuh akan dikasih hadiah HP. Dikasih hadiah HP buat apa? Buat nonton Hello Kids YouTube. Nah, boleh. Buat nonton kajian. Ya, buat dengerin murotal di HP-nya boleh. Ya, boleh. Dapat hadiah boleh. Gak apa-apa. Rezeki dari Allah. Tapi tujuan kita puasa Ramadan imanan karena Allah dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke adik-adik? Oke, itu dia adik-adik. Jangan lupa puasa dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, keutamaan puasa Ramadan. Nah, ini yang ketujuh ya Kak ya? Ya. Nah, ini dia adik-adik. Keutamaan puasa yang sangat spesial buat kita. Allah berikan. Bagi orang yang berpuasa akan disediakan dimasukkan ke surga melalui pintu khusus namanya pintu Ar-Rayyan. Pintu Ar-Rayyan. Ini dia hadisnya. Nabi SAW bersabda. Pintu khusus masuk surga bagi orang berpuasa. Yaitu Ar-Rayyan. Inna fil jannati baban yuqalu lahu Ar-Rayyan. Yadkhulu minhu as-saimu yaumal qiyamah la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum yuqalu aina as-saimun fayaqumun la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum fa idza dakhalu ughliqa falam yadkhul minhu ahad. Rawahu Bukhari wa Muslim. Artinya apakah Muslim? Nah, ini dia artinya. Ini adik-adik. Sesungguhnya di surga itu ada sebuah pintu surga yang bernama Ar-Rayyan. Pada hari kiamat orang-orang yang berpuasa Ramadan akan masuk surga melalui pintu tersebut. Dan tidak ada seorang pun yang boleh masuk melalui pintu tersebut kecuali mereka orang-orang yang berpuasa. Dikatakan kepada mereka, aina shaimun, di mana orang-orang yang berpuasa? Di mana orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan? Maka orang-orang yang berpuasa pun berdiri, fayaqumun, dan tidak ada seorang pun yang masuk melalui pintu tersebut kecuali mereka yang berpuasa. Jika mereka sudah masuk, pintu tersebut ughliqa, ditutup, dan tidak ada seorang pun yang masuk melalui pintu Ar-Rayyan kecuali orang yang berpuasa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Masya Allah. Enak ya teman-teman? Masuk ke surga melalui pintu VIP. Waduh. Pintu khusus Ar-Rayyan bagi orang-orang yang berpuasa. Ini kata siapa adik-adik? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah yang mengabarkan kepada kita orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan akan masuk ke surga melalui pintu khusus yang bernama pintu Ar-Rayyan. Barakallahu fiik. Baik. Adik-adik, sekarang Kak Muslim ingin bertanya kepada kalian dan kalian menjawab melalui telepon. Halo Kids. Pertanyaannya adalah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa orang-orang yang berpuasa. Betul-betul? Betul.
bacakan hadisnya. Nah, bacakan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan bahwa Allah akan mengampuni dosa orang yang berpuasa. Kita buka jawabannya. Halo Kit, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Di mana? Kaisar di Tangerang. Kaisar di Tangerang. Oke, silakan jawabannya apa? Ya, hadisnya gimana? Ya, bacakan, Kaisar bacakan hadisnya. Barang siapa? barang siapa Ya, hadisnya gimana? di bulan Ramadan maka Iya. akan dihapus dosa-dosa. Masya Allah. Bunyi hadisnya hafal nggak? Mansoma Madonna Dengan iman. minat iman Iya. Terus? Rahim Gufirolahu bukan Gufirolahu. Mata kodama min dam bi. Baik, siapa namanya tadi? Aisyah ya? Kaisar Kaisar di mana? Jakarta. di Tangerang. Tangerang. Barakallahu fikum. Kak Muslim kasih jempol. Masya Allah. Cakep. Terima kasih. Kaisar di Tangerang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, kita mau dengerin lagi hadisnya ya dari sahabat Muslim yang lain dari Muslim tentang hadis tadi. Allah akan mengampuni dosa orang yang berpuasa. Halo Kit, assalamualaikum. Halo Kit, assalamualaikum. Terputus. Halo, assalamualaikum. Halo Kids. Ya. Salam. Dengan siapa di mana? Dengan Lea. Nela di mana? Di mana? Di Depok. Depok. Oke, silakan Nela, bacakan hadisnya. 1, 2, 3. Mansoma Ramadana Ramadana dengan Wah bisa wah ban bisawan gufirolahu kefilahu mata kodama mata kodama min dambi. mendamsi. Iya, artinya barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan maka dosanya akan dihapuskan. Masya Allah. Cakep. Barakallahu fikum. Nailah di Depok. Kelas berapa Nailah sekolahnya? Lea namanya. Siapa namanya? Lea. Nela. Lea. Oh Lia. Usianya berapa usianya? 8 tahun. Masya Allah. Semoga jadi anak soleha ya. Puasa nggak sekarang? Puasa Puasanya sampai jam berapa? sampai maghrib. Cakep. Masya Allah. Barakallahu fikum. Syukran ya. Assalamualaikum. Ya. Iya, baik teman-teman semua, luar biasa ini ya. Teman-teman kita sudah bisa menghafalkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ingat adik-adik, barang siapa menghafalkan satu hadis, kemudian dia mengamalkannya, maka Allah akan memberikan pahala dan akan memberikan cahaya di wajahnya. Insya Allah. Barakallahu fikum. Baik adik-adik yang soleh dan soleha, tadi materi sudah Kak Muslim sampaikan. Selanjutnya Kak Muslim akan memberikan materi tambahan, yaitu bahasa Arab. Nah, bahasa Arab. Tapi sebelumnya kita lihat dulu pesan-pesan berikut dari Halo Ustadz. Halo Kids. Masya Allah. Yeay.
$785,500. Kunjungi website kami www.ternaksapi.id. DH Farm menyediakan sapi terbaik sehat sesuai syariat. Seperti sapi badi, limosin, simental, pegon, ongol, dan sapi PO. Informasi hubungi nomor sebagai berikut: www.ternaksapi.id. DH Farm, hewan sehat sesuai syariat. Halo Kids, Masya Allah. Yeay. Adik-adik, berjumpa lagi bersama Kak Muslim di acara program Halo Kids bersama Halo Ustadz dengan tema keutamaan puasa Ramadan. Alhamdulillah tadi Kak Muslim sudah jelaskan tentang keutamaan puasa Ramadan. Selanjutnya Kak Muslim akan tambahkan kosakata bahasa Arab. Yuk kita lihat. Tes yang pertama, ini dia. Kosakata bahasa Arab, mufradat. Catat ya, boleh dicatat, silakan. Nah, yang pertama al-ma'u, yaitu air. Ya. Al-ma, air. Kalian minum air nggak? Boleh nggak kalau puasa minum air? Nggak boleh. Bulan Ramadan boleh nggak minum air? Boleh kalau malam. Kalau siang nggak boleh. Ya, batasnya dari mulai subuh ya, terbit fajar. Nah, sampai terbenamnya matahari. Tidak boleh minum air. Tapi kalau malam-malam boleh ya. Kalau mau kumur-kumur hati-hati, oke? Jangan sampai masuk. Alma, air. Selanjutnya yang kedua, at-tamru. At-tamr atau at-tamru. Kurma. Nah, siapa suka makan kurma? Saya. Iya, ini sunnah Rasul adik-adik. Kalau berbuka puasa atau sahur dengan tamr, dengan kurma, at-tamru. At-tamr dengan kurma. 3 buah, ya minimal 3 biji. Selanjutnya, mufradat yang ketiga, al-babu. Al-bab, yaitu pintu. Ya, pintu. Nah, ini pintu rumah kita. Nah, kalau pintu mau menjelang maghrib, kita tutup adik-adik. Jangan sampai nanti syaitan masuk menjelang maghrib. Tutup pintu rumah rapat-rapat dan tutup jendela seperti diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-bab, pintu. Oke, selanjutnya. Nah, siapa nih? Ar-rajul. Ar-rajul, laki-laki. The man. Laki-laki. Laki-laki jenggotan ya. Iya dong. Ar-rajul itu jenggotan. Nah, nggak boleh dipotong jenggotnya adik-adik. Ya, nanti kalau kalian sudah besar, ya kalau ada jenggot jangan dipotong ya. Sunnah Rasul jenggot itu. Dan juga bilang sama ayahnya, ya, tak boleh potong jenggot, tak boleh, berdosa. Ya, ar-rajul, laki-laki itu ciri khasnya biasanya pakai peci, ada jenggotnya. Ar-rajul, laki-laki. Selanjutnya, nah, al-mar'ah, al-mar'ah, wanita. Masya Allah, wanita itu ciri khasnya apa adik-adik? Pakai jilbab. Nah, seperti kalian pakai jilbab. Ya adik-adik soleha, ABG. Tahu nggak ABG? Ahwat berjilbab gede. Al-mar'ah, ABG. Jadi ahwat, wanita itu wajib pakai jilbab kalau keluar rumah atau di depan yang bukan mahramnya. Nah, ini adik-adik, nanti kalau kalian sudah besar, yang wanita, seorang mar'ah, seorang wanita harus menutup auratnya, memakai jilbab. Karena jilbab itu wajib bagi wanita, al-mar'ah. Tuh banyak kan? Al-mar'ah, ar-rajul, al-bab, at-tamr, al-ma'. Kosakata kita pada hari ini. Semoga bermanfaat adik-adik dan semoga bisa menjadi kosakata bahasa Arab kita lebih memahami Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke teman-teman semua,
Sekarang kita buka sesi tanya jawab selanjutnya. Di sesi kedua ini, di sesi terakhir. Dan kamu sini masih ditemani oleh Ustadz kita dari Halo Ustadz, yaitu Ustadz Muhammad Anwar RC MPD. Assalamualaikum Ustadz. Masya Allah. Kita lanjutkan Ustadz ya, tanya jawabnya. Kayaknya masih semangat berpuasa nih Ustadz. Baik. Baik, Masya Allah. Baik. Teman-teman, kita buka sesi tanya jawab. Pertanyaan yang pertama. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Raihan Putra Wahyu. Raihan di mana? Di mana? Di Jakarta. Oke, Jakarta. Silakan pertanyaannya buat Pak Ustadz. Apabila kalau misalnya puasa lupa tiba-tiba minum, lalu sholat, habis itu minum lagi agar tidak batuk, itu batal gak puasanya, Ustaz? Oh iya, baik. Nanti dijawab sama Ustadz Anwar ya. Nah, Rehan dijawab. Iya. Terima kasih. Silakan Ustadz Muhammad Anwar. Masya Allah, pertanyaan Raihan. Iya. Barakallah fiik. Ini pertanyaan betul terjadi apa dibuat-buat ini? Sepertinya benar-benar terjadi, Ustadz. Masya Allah. Iya. Kalau enggak mungkin ditanyakan ya. Iya, pengalaman pribadi kayaknya nih. Iya. Tadi pertanyaannya di saat puasa lalu lupa minum. Kemudian? Nah, kemudian dia minum lagi. Biar nggak batuk. Habis minum itu dia kesedak gitu? Apa? Iya, batuk. Kemudian supaya hilang batuknya minum lagi. Iya. Nah, minum yang kedua ini dia ingat nggak sedang berpuasa? Ingat, dia ingat. Maksudnya puasa lagi apa gimana nih? Atau puasanya batal gitu. Dia sadar, dia ingat gitu. Dia batuk, minum gitu ya. Gimana saat? Kalau kejadian yang pertama tadi, dia minum dalam kondisi lupa di saat berpuasa, nggak ada masalah. Insya Allah nggak ada masalah. Karena jadi tidak batal puasanya? Tidak batal. Kalau lupa? Iya, syaratnya memang lupa. Tidak berdosa dan tidak perlu diganti di hari yang lain. Karena Rasulullah mengatakan, fal yutim saumahu. Lanjutkan saja. Kalau memang udah, kalau minum di saat berpuasa karena lupa, berarti itu rizki dari Allah. Allah yang sedang beri dia makan. Masya Allah beri dia minum. Alhamdulillah. Tapi lupa ya. Tapi minuman yang kedua jangan pura-pura lupa. Iya. Kadang gini Sat, misalkan nih dia lupa nih minum setengah gelas nih, baru ingat Sat. Terus yang setengahnya lagi dilanjutin apa gimana Sat? Nah, nggak gitu. boleh kalau udah ingat. Nah, kalau yang kedua tadi itu nggak boleh. Jadi dia harus hilangkan batuknya itu dengan cara selain minum gitu. Apakah dengan dioles-oles dengan minyak kayu putih tenggorokannya, atau dia atau berusaha dengan cara apapun supaya batuknya hilang. Ya, baik. Barakallahu fiik. Terima kasih Ustaz ya. Barakallahu fiik. Oke, selanjutnya kita buka penelpon berikutnya. Halo Kids, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Raka. Raka. Oke. Silakan. Raka. Ya. Ayo. Di Bekasi. Di Bekasi, ya. Silakan. Pertanyaannya apa sayang? Raka umur 5 tahun. Puasa sampai zuhur boleh gak? Masya Allah, pertanyaannya luar biasa. Raka umur 5 tahun di Bekasi, puasa sampai zuhur boleh nggak? Gitu ya? Iya. Oke, nanti dijawab sama Ustadz Muhammad Anwar insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, silakan Ustadz. Luar biasa. 5 tahun puasa sampai zuhur boleh nggak? Aduh, sedih banget. Iya, Masya Allah. Iya. Boleh nggak? Boleh, nggak ada larangannya. Hanya saja apakah dikatakan itu puasa? Ya, dia tidak dikatakan puasa secara sempurna. Ya, buat mungkin latihan, secara latihan saja untuk melatih bahwa kita di bulan Ramadan ini ada puasa loh. Apa itu puasa? Sementara kita kenalkan puasa itu nggak makan, nggak minum. Ya. Ternyata karena dia usianya 5 tahun, memang kita tidak boleh memaksa dia harus sampai selesai maghrib. Nah, karena kasihan juga. Dan belum wajib ya? Belum ya? wajib. Iya. Insya Allah. Tapi ada juga misalkan puasa sampai zuhur terus lanjutin lagi puasa. Itu boleh nggak Ustaz? Nggak boleh. Kalau sudah makan kalau udah makan di siang hari, kasihan jangan ditahan lagi. Iya. Malah kita bagi orang tua, nah kamu karena puasamu sudah batal,
Nah, sisa-sisa hari sampai maghrib ini, kamu boleh makan dan minum, lanjutkan saja. Jangan ditahan lagi. Iya, Kasihan. Iya, betul. Iya. Buat latihan nggak apa-apa ya? Ya, latihan Oke, nggak ada masalah. barakallahu fikum. Halo, selanjutnya. Halo Kit, assalamualaikum. Kamu boleh makan di sini, Halo, dikecilkan TV-nya. Kecilkan. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang siapa di mana Soleh? Dari Cilengsi. Ah, Cilengsi. Namanya siapa namanya? Hafizah. Hafizah. Ya. Oke, silakan baca pertanyaannya apa? Pertanyaannya. Pertanyaannya apa? Ayo, Hafizah. Apakah kalau nelan ludah sama nangis batal? Ulangi. Apakah kalau nelan ludah Kalau minum ludah sama nangis batal? puasanya? Ya. Oh iya, Masya Allah, Hafizah di Cilengsi. Baik, terima kasih Hafizah, barakallahu fikum. Wah, ini pertanyaan anak-anak lagi nih, Zat. Apakah kalau nelen ludah dan nangis, Iya. puasanya batal? Berarti ada dua nih, Zat. Ya, Nelen ludah dan menangis. Masya Allah. Puasanya batal nggak tuh? Silakan, Zat. Ya. Terkait menelan ludah, insya Allah tidak sampai membatalkan puasa. Karena itu memang cairan yang sudah ada dalam tubuh kita, lalu kita telan lagi. Yang nggak boleh, ludah itu sengaja dikumpulin. Terus? Dikumpulin banyak-banyak di mulutnya, lalu ditelan lagi. Nah, itu nggak elok lah gitu. Ya, Walaupun ya. tidak sampai membatalkan puasa, Ya. tapi juga nggak baik, nggak elok Iya, dilakukan. jadi nggak apa-apa menelan Nggak ludah ya, apa-apa, tidak nggak membatalkan apa-apa. puasa. Seperti sekarang ini, kita telan, nggak ada masalah. Ini nggak ketel. masalah. Tapi kalau nelen air itu nggak boleh ya. Itu memang Iya. cairan dari luar, dia Iya. masukin. Iya, nggak mulutnya. boleh adik-adik Nggak nelen, boleh. nelen air sirup dari luar, nggak boleh. Nah, sekarang yang kedua tadi kalau nangis, Sat. Wah, ini kadang-kadang adik-adik ada juga yang nangis. Batal nggak tuh puasanya, Sat? Kalau nangisnya sambil minum, batal. Sambil minum. Nangis, minum, Ini batal nangis, ya? ambil ngambek sama orang tuanya, mungkin nangis, ambilnya minum, sambil nangis dia batal. puasanya. gitu. Tapi kalau sekedar nangis karena mungkin ya namanya anak-anak berantem sama kakaknya, berantem sama adiknya, dia nangis, mengeluarkan air mata, ya nggak ada masalah. insya Iya, Allah. nggak membatalkan Nggak puasa. membatalkan ya. puasa. Tuh adik-adik, jadi nangis itu tidak membatalkan puasa, tapi juga kita berusaha jangan sampai nangis ya. Justru kita puasa ini kan menahan kesabaran, Sat ya. Insya Allah, ya. Melatih kesabaran, jangan cengeng. Begitu. Barakallahu fikum. Oke adik-adik. Oke, masih ada pertanyaan lagi Kak? Cukup Kak? Oke, cukup pertanyaannya. Nah teman-teman semua, itu tadi penjelasan tentang keutamaan puasa Ramadan ya. Dan mungkin ada nasihat dari Ustadz Muhammad Anwar ya tentang ke puasa Ramadan pada kali ini buat adik-adik di rumah. Kita dengarkan nasihat dari Ustadz Muhammad Anwar LC MPD Hafizahullah, salah satu pengisi di Halo Ustadz. Silakan Ustadz, ya nasihat sedikit buat adik-adik. Ya, barakallahu fikum adik-adik sekalian di rumah. Nasihat kita pada penutup sesi terakhir ini adalah tetap semangat dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini, walaupun dalam kondisi yang kita sedih lah. Sebagaimana pada tahun-tahun yang lalu kita masih bisa bermain, kita bisa keluar rumah, kita bisa ikut bantu ibu belanja, tapi itu jangan menjadi penghalang bagi kita ya untuk tetap semangat berada di rumah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa adik-adik sekalian untuk tetap membaca Al-Qur'an. Di rumah bersama orang tua, ajak orang tuanya. Dengarkan bacaan Al-Quran depan orang tuanya supaya bacaan kita itu bisa diperbaiki. Ya, barakallahu fiik. Jadi kita banyak baca Quran ya Sat ya, Ya. Ramadan ini. Nah baik teman-teman sekalian, demikian tadi nasihat dari Ustadz Muhammad Anwar LCMPD Hafizahullah tentang kita dalam Ramadan ini tetap semangat untuk beribadah kepada Allah di bulan Ramadan ini. Jangan lupa adik-adik, kita niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, di sesi terakhir ini kaum muslim akan buka kuis berhadiah. Oke ya. Saat kita ada kuis berhadiah nih Sat. Buat adik-adik di rumah yang bisa menjawab pertanyaan, nanti akan dikirimkan hadiahnya dari Halo Ustadz Store. Oke, pertanyaan yang pertama. Ayo catat. Ayo dipoto boleh. Nah, dipoto ya. Ini ada 2 pertanyaan.
Yang pertama, apa hukumnya puasa Ramadan bagi orang yang sudah balik? A. Wajib. B. Sunnah. C. Mubah. Dipilih ya. Yang kedua, dipoto adik-adik, dipoto. Bau mulut orang yang berpuasa di sisi Allah adalah A. Bau yang tidak sedap. B. Lebih harum dari minyak kasturi. C. Seperti bau mulut. Pilih ya, A, B, atau C jawabannya. Pertanyaan ketiga. Oke, dipoto aja adik-adik biar cepat bisa jawab nanti. Ketiga, dua kebahagiaan orang yang berpuasa adalah saat A. Sahur dan berbuka puasa. B. Berpuasa dan berbuka puasa. C. Berbuka puasa dan bertemu dengan Allah. Pertanyaan keempat. Pahala orang yang berpuasa Ramadan adalah A. Pahala yang tak terhingga. B. Pahalanya 27 kali lipat. C. Dilipat gandakan sampai 10 kali lipat. Catat ya. Langsung dijawab nanti. Soal yang kelima. Pertanyaan yang kelima. Ini dia. Pintu surga bagi orang yang berpuasa dinamakan pintu A. Pintu Firdaus. B. Pintu Ar-Rayyan. C. Pintu As-Salam. Oke, sudah catat? Jawabannya adalah kalian kirim ke Instagram Halo Ustadz Store. Jangan salah ya, Instagram Halo Ustadz Store. DM. Ya, Japri, DM ke Instagram Halo Ustadz Store. Bukan ke IG-nya Kak Muslim ya. Ada beberapa yang ke IG-nya Kak Muslim nih. Nanti gak dinilai sama panitianya. Ke Instagram Halo Ustadz Store. Jadi kalian follow Instagram Halo Ustadz Store terlebih dahulu. Kemudian kalian DM dan kalian jawab. Insya Allah nanti akan dipilih 5 pemenangnya. Dan akan mendapatkan hadiah dari Halo Ustadz Store dikirim langsung ke rumah kalian. Oke adik-adik, paham ya? Oke, barakallahu fikum. Itu kuis berhadiah di hari Ahad ini. Nah teman-teman, tadi sudah ada 5 pertanyaan, kalian jawab. Nanti kalian segera kirim, pengirim tercepat, 5 pengirim tercepat dan benar, maka akan berhak mendapat hadiah. Dan pengumuman pemenangnya akan diumumkan di Instagram Halo Ustadz Store dan Halo Ustadz Instagram. Dan jawabannya kalian kirim ke Instagram Halo Ustadz Store. Baik teman-teman sekalian, alhamdulillah tadi kajian kita hari ini. Dan insya Allah nanti Ahad depan kita akan ada kajian anak lagi Ahad jam 9 bersama Kak Muslim di Halo Kids. Dan insya Allah besok hari Ahad, halangan ya Kak, kita akan ada program sesi yaitu ngaji online, membaca Al-Quran online langsung. Jadi adik-adik mulai insya Allah Ahad besok kalian bisa baca Al-Quran langsung di YouTube bersama Kak Muslim di channel Halo Ustadz. Jadi persiapkan bacaan kalian, murotal kalian dengan sebaik-baiknya. Kalian bisa telepon langsung ke Kak Muslim dan nanti kita akan dengarkan bersama-sama bersama dengan Ustadz yang ada di Halo Ustadz. Bersama Kak Muslim juga. Oleh karena itu simak terus kajian Halo Kids bersama Kak Muslim di Halo Ustadz. Baik adik-adik, demikian semoga bermanfaat dan semoga kalian menjadi anak yang soleh dan soleha. Tetap berpuasa di bulan Ramadan dengan keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu mutlak datangnya dari Allah dan janganlah kalian termasuk orang-orang yang ragu. Yang salah dari kami yang dhaif dan dari syaitan, kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaik. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Demikian, kaum muslim mohon undur diri. Semoga Allah mempertemukan kita kelak di sesi selanjutnya dan pertemukan kita di surga
firdaus. Insya Allah. Kak Musim dan Ustadz Anwar mohon undur diri. Terima kasih Ustadz Anwar atas kehadirannya, tamu spesial kita pada pagi hari ini. Semoga Allah memberkahi kita dan menjaga Ustadz serta asatidah kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatian dan kontribusi kalian adik-adik semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Syukran. Jazakumullahu khairan.